Dia, Pitaloka, senja di langit Majapahit, mentari yang terbelah. Tanggal 3 Kresna Paksa, bulan Badra, tahun 1279 Caka. Laut tersibak, meninggalkan buih-buih putih memanjang. Di kejauhan, permukaan laut seperti kaca kelabu, memantulkan warna emas matahari yang bersiap-siap bersembunyi, mengakhiri perjalanannya sehari. Mata Dyah Pitaloka menancap bundaran sang surya yang hampir menyentuh garis cakrawala. Sendirian di buritan, berdiri dalam latar bidang langit yang makin temaram. Dengan tangan bertumpu pada pagar perahu, dia membentuk siluet tubuh ramping yang sekilas mirip sosok Subadra muda. Dia memang baru 18 tahun. Ujung selendang kain sutra cinde yang melilit pundaknya dan beberapa helai rambutnya melambai-lambai ditiup angin laut Jawa dari arah buritan. Hidungnya yang seperti belahan segitiga sama sisi menghirup asin angin laut dan bibirnya sedikit terbuka. Musim penghujan belum lagi menjelang dan angin barat bertiup cukup keras. Langit yang semburat hanya digantungi segerombol awan, senja masih terasa hangat oleh sisa matahari. Dyah Pitaloka merasa tak seperti nasib sang mentari yang sudah pasti akan kembali esok pagi. Dia tengah menghadapi sebuah masa depan yang sesungguhnya tidak pasti. Mungkin dia akan menyongsong fajar yang merekah esok pagi. Namun, mungkin juga baginya fajar hanyalah fata morgana. Betapa susahnya menjadi perempuan di negeri ini. Suaranya tertelan angin yang menabrak-nabrak layar-layar yang menggelembung dan bahkan kecipak riak permukaan laut yang terbuka oleh loncatan ikan terbang. Juga oleh celoteh riang para pengasuhnya di ruang bawah, serta beberapa anggota Sarwajala, prajurit angkatan laut yang masih bolak-balik di atas geladak. Tak ada yang berani mengusiknya. Dia memang ingin sendirian, setidaknya sampai matahari benar-benar tenggelam dan langit menjadi temaram. Langit memang akan temaram karena bulan yang sudah jauh melewati purnama baru akan terbit di langit timur pada dini hari. Namun, tiba-tiba wajah Dyah Pitaloka menegang. Piringan emas yang menggantung di atas cakrawala itu pelan-pelan terbelah menjadi dua. Mula-mula retak dari tepi atas. Perlahan-lahan retakan itu memanjang ke bawah, membelah piringan menjadi dua bagian yang sama besar. Dan akhirnya, kedua belahan itu pun terpisah, mencebur bersama-sama ke dalam laut yang mendadak berwarna merah darah. Debar-debar bergemuruh di dadanya dan berkeringat membasah di wajahnya. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya. Matahari masih tetap utuh bulat. Tepiannya mulai bersentuhan dengan bayangannya di permukaan laut yang tetap kelabu. Ditariknya napas panjang. Mimpi itu ketika matahari terbelah menjadi dua dan laut yang memerah darah terus mengganggunya berhari-hari, berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan semenjak utusan pertama datang dari tanah Jawa, dari bumi Majapahit yang perkasa. Aku merasa ada sesuatu yang gelap di sana, Pamanda, kata Dyah Pitaloka suatu hari. Mangkubumi Bumi Sora Suradipati, sang paman tercinta, menatap lembut keponakannya terkasih. Mulutnya tersenyum menenangkan. Hanya bunga mimpi, tulis Citra Resmi. Percayalah, Baginda Maharaja selalu lebih tahu daripada kita semua. Tutur lembut Buni Sora.
pamannya memang lebih suka memanggilnya Citra Resmi, lengkapnya Ratna Citra Resmi, nama yang diberikan kakek Dyah Pitaloka, Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Dyah Pitaloka tak berkata-kata, meski terasa nada keraguan pada suara pamannya. Sudah 1 Saptawara, 7 hari, rombongan negeri Sunda meninggalkan ibu kota Kawali. Mungkin mereka masih butuh waktu 1 dasawara untuk sampai di tempat tujuan. Tergantung apakah di musim menjelang pancaroba ini angin barat terus bertiup kencang. Di arah timur, Dyah Pitaloka sedang menjemput takdir yang telah digariskan sang Prabu Maharaja Linggabuana, ayahnya. Kendati baginya belum pasti apakah esok hari matahari itu akan utuh atau terbelah. Bagi dunia, siapa yang tak akan menempatkan Dyah Pitaloka sebagai putri yang paling beruntung? Dia akan menjadi bunga di negeri Wilwatikta yang tak terpermanai kejayaannya. Dia memang bunga. Bukan tanpa alasan tentu sang Prabu Maharaja memberinya nama Pitaloka. Dia bunga sekaligus permata. Di tanah Sunda, dia menjadi sumber cahaya yang gemilang, dan kelak ia pun akan menjadi permata di seluruh Dwipantara. Kini, matahari sudah menyentuh lautan, cahayanya makin berpendar, terpantul cermin yang tak terbatas. Ada gumpal sesal yang mengganjal.